Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BES. Saham BES pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 6% lebih ke harga 120. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya BES bergerak sangat downtrend. Dan setelah turun menyentuh angka 90, BES mulai rebound dan sempat naik di atas garis EMA 50. Setelah kenaikan menembus garis EMA 50 ini, 4 hari terakhir ini BES terus mengalami penurunan. Dan penurunan yang terjadi ARB semua. Setelah penurunan tajam 4 hari berturut-turut ini, BES saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 dan dekat dengan garis supportnya di harga 110 di sekitar daerah sini. Garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya berhasil berpotongan dan mengarah ke atas, saat ini telah mengarah ke bawah dan berpeluang untuk berpotongan minggu depan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan tajam hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan distribusi maupun akumulasi pada penurunan tajam hari Jumat kemarin. Sedangkan asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham BES. Dari data yang kita dapat, sebenarnya BES masih berpeluang untuk turun dan menyentuh daerah support di harga 110. Untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek, bisa amati saham BES ini. Karena 4 hari berturut-turut sudah turun ARB, ada peluang untuk rebound sementara. Dan paling amannya adalah tunggu di harga 110. Apabila saat mendekati atau menyentuh harga 110 BES berhasil rebound, teman-teman boleh entry dan sudah boleh take profit apabila masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 50. Jadi beli di harga 110, take profit di sekitar harga 150 sampai 137. Sedangkan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham BES di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 110 masih bisa di hold. Tapi apabila harga 110 ini tertembus, maka BES akan turun kembali untuk mengetes daerah support di angka 90. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,80% ke angka 494. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Antam masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Dengan support saat ini berada di sekitar harga 460. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi saat ini memang bergerak sideways tapi arahnya mulai ke bawah. Jadi ada peluang untuk berpotongan minggu depan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan asing dari data ini bisa kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham Antam. Dari data yang kita dapat, saya melihat Antam masih akan bergerak sideways minggu depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di 460 dan resisten di garis EMA 50 di sekitar harga 550. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham Antam, sebaiknya saat ini hanya swing trade. Tunggu di daerah supportnya, apabila berhasil rebound teman-teman entry,
dan saat menyentuh garis resisten mulai turun, sebaiknya take profit. Dan apabila kita lihat, Antam telah 2 kali gagal menembus resisten ini. Apabila dalam minggu depan Antam berhasil naik menyentuh garis MA50 dan gagal break lagi, hati-hati, ada peluang Antam untuk turun dan menembus support di harga 460. Karena apabila sebuah resisten beberapa kali gagal ditembus, biasanya akan langsung turun tajam dan turun menembus daerah supportnya. Jadi apabila support di harga 460 ini terlewati, Antam bisa turun kembali menuju support di harga 400 di sekitar daerah sini. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMGR. Saham SMGR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 6.700. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham SMGR masih bergerak sideways. Dengan support saat ini berada di harga 5.800 dan resisten berada di sekitar harga 8.000. Di sekitar daerah sini. Jadi selama hampir 3 mingguan SMGR masih bergerak dalam range sideways ini. Saat menyentuh garis resisten selalu turun, saat menyentuh daerah support selalu rebound. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 3% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham SMGR dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat ini saya melihat SMGR masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 5.800. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, paling amannya adalah tunggu di daerah support ini. Karena jika kita perhatikan SMGR selalu saat menyentuh garis support di harga 5.800 selalu rebound dan saat menyentuh resisten selalu turun. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade pada saham ini. Jadi kita tunggu kembali di sekitar daerah supportnya. Apabila berhasil rebound kita entry, dan saat mendekati daerah resisten apabila turun kita take profit. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham SMGR di harga atas maupun harga bawah, selama masih bergerak sideways ini saham SMGR masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 5.800, hold saja karena saat ini mulai bergerak sideways. Jadi dari downtrend mulai bergerak sideways. Selama masih bertahan di atas support kuat ini, masih ada peluang untuk naik menuju resisten di MA50 atau 150. Tapi ingat, apabila support di harga 5.800 ini terlewati, maka SMGR akan mulai downtrend kembali. Jadi bisa saja setelah bergerak downtrend sideways, apabila tertembus lagi akan mulai downtrend kembali. Jadi sebaiknya apabila harga 5.800 terlewati, cut loss saja dulu. Dan setelah itu tunggu kembali di daerah support berikutnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 895. Bisa kita perhatikan di grafik. Dalam 1 bulan terakhir ini saham JPFA masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di harga 1.000. Di sekitar daerah sini. Dan support saat ini berada di harga 800. Jadi bisa kita lihat selalu saat mendekati resisten di harga 1.000 mulai turun. Berusaha naik lagi masih gagal untuk break dari resisten ini. Jadi sudah 3 kali JPFA gagal break dari resisten harga 1.000. Jadi harga 1.000 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Tapi JPFA masih belum pernah turun menyentuh harga 800 kembali. Jadi cuma sekali ini aja masih turun, satu masih bertahan di dekat dengan daerah support minornya di sekitar harga 850. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing mulai masuk kembali membeli saham JPFA.
Dari data yang kita dapat, sebenarnya JPFA juga akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi tetap range harganya, support quote-nya di harga 800, support minor di 850, dan resisten di harga 1000. Jadi saham JPFA juga cocok untuk kita swing trade dalam 1 minggu ke depan. Dan memang selama bulan puasa dan menjelang lebaran ini memang ada potensi JPFA untuk naik. Karena memang selalu setiap tahun harga JPFA akan naik menjelang lebaran. Jadi bisa kita beli di sekitar harga 850 dan harga 800. Apabila berhasil break di harga 1000, maka JPFA berpeluang untuk naik menuju resisten di M50 di sekitar harga 1100. Dan bisa kita lihat asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Walaupun akumulasinya belum besar dan saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman ingin hold saja selama masih bertahan di atas harga 800. Selama masih bergerak sideways seperti saham yang saya jelaskan sebelumnya, apabila masih bertahan di atas support kuat ini, peluang untuk break resisten masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.